Ketika bermain di pantai atau berenang di laut, banyak orang yang merasa takut akan keberadaan ikan hiu. Binatang laut ini memang menjadi momok yang menakutkan yang diwariskan secara turun-temurun. Bahkan, beberapa film yang mengabadikan bagaimana hiu putih menyerang mangsanya ini menunjukkan keganasan ikan predator tersebut. Film-film ini semakin membuat citra ikan hiu terlihat kejam dan ganas, serta cenderung membunuh manusia. Oleh sebab itulah, ada baiknya kita mengenal ikan hiu lebih dekat untuk mengetahui karakternya. Bicara soal ikan predator yang satu ini memang sangat menarik. Namun di balik reputasinya yang sangar dan mengerikan, ternyata ada beberapa mitos seputar ikan hiu yang masih dipercaya banyak orang, dan sayangnya hal itu tidaklah benar. Apa sajakah mitosnya? Mitos yang pertama, ikan hiu memakan manusia. Apakah ikan hiu suka memakan manusia? Sebagian besar ikan hiu hanya memakan ikan-ikan yang berukuran lebih kecil dan invertebrata lainnya. Sedangkan spesies ikan hiu yang berukuran lebih besar cenderung suka memangsa anjing laut atau singa laut. Namun manusia bukanlah target mereka, walaupun beberapa insiden serangan hiu telah menyebabkan luka sobek hingga korbannya tidak tertolong karena kehabisan darah. Hiu adalah salah satu hewan purba. Mereka sudah berevolusi jutaan tahun sebelum manusia ada di bumi. Itulah sebabnya manusia bukan bagian dari makanan mereka. Mitos yang kedua, ikan hiu sering menyerang manusia. Ada lebih dari 400 spesies ikan hiu yang hidup di bumi, tapi hanya sekitar 12 spesies saja yang pernah dilaporkan menyerang manusia. Spesies itu termasuk hiu macan dan hiu putih besar. Pada tahun 2017, ada 88 kasus serangan ikan hiu yang dilakukan tanpa adanya pemicu apapun di seluruh dunia. Namun, hanya 5 dari 88 kasus itu yang berujung fatal. Rata-rata ikan hiu menyerang 70 orang manusia dan hanya membunuh 6 orang per tahunnya. Ketika terjadi serangan hiu pada manusia, biasanya itu disebabkan karena ikan hiu merasa penasaran atau bingung kenapa ada manusia di dalam air. Biasanya ikan hiu hanya mengecek makanan atau objek asing dengan melakukan gigitan eksploratori atau menyelidik. Selain itu, ketika air berubah keruh, kadang hiu sulit membedakan mana manusia dan mana mangsanya. Ketika menggigit manusia, hiu akan membebaskannya dan mencari mangsa yang lain. Itu karena hiu memiliki ujung saraf di giginya. Saraf tersebut berguna untuk membedakan mangsa yang kaya kalori dan lemak, sementara manusia tidak dianggap demikian. Mitos yang ketiga, sirip ikan hiu dapat tumbuh kembali meski sudah dipotong. Kebenarannya, ikan hiu sama sekali tidak dapat menumbuhkan siripnya yang dipotong. Meskipun memang ada beberapa spesies ikan yang bisa menumbuhkan sirip kembali. Fakta biologis inilah yang mendorong dikecamnya perdagangan sirip ikan hiu, terutama di Asia. Sirip ikan hiu yang kerap dijadikan sup mahal merupakan bentuk dari kekejaman terhadap binatang. Spesies ikan hiu kepala anjing dan poor beagle adalah sasaran utama untuk diambil siripnya. Mitos yang keempat, ikan hiu harus terus bergerak karena jika tidak mereka akan mati. Ikan hiu memang mendapatkan oksigen dari air laut yang mengalir melalui insang mereka, tapi hanya beberapa spesies yang harus terus-menerus bergerak untuk bisa bernafas. Hiu malaikat, hiu perawat, dan hiu wobbegong yang beraktivitas di dasar samudera adalah beberapa spesies yang diketahui bernapas menggunakan pemompa bukal. Pemompa bukal adalah suatu metode yang memerlukan masuknya air ke dalam mulut dan di atas insang, atau metode ventilasi yang berguna dalam pernapasan di mana hewan menggerakkan lantai mulutnya dengan cara berirama.
Ini adalah satu-satunya cara mengembungkan paru-paru pada amfibi, sehingga tidak mengharuskan mereka terus bergerak. Namun spesies yang lebih aktif, seperti hiu macan pasir, dapat menggunakan pemompaan bukal dan teknik lain yang disebut ventilasi ram secara bergantian untuk bernafas. Mitos yang kelima, ikan hiu dapat menyembuhkan kanker. Ikan hiu memang tidak dapat terkena penyakit kanker, tapi ini tidak berarti daging ikan ini dapat menyembuhkan kanker yang diderita manusia. Juga, ikan hiu sebenarnya dapat terkena penyakit tertentu. Sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Fish Diseases pada 2016 menemukan ada setidaknya 44 kasus penyakit legiun di antara 21 spesies ikan bertulang rawan yang berbeda, termasuk spesies hiu dan ikan pari. Mitos ikan hiu dapat menyembuhkan kanker berasal dari tahun 1970-an, ketika para peneliti di Johns Hopkins School of Medicine mengamati tulang rawan dapat menghentikan pembuluh darah baru yang berkembang menjadi jaringan. Ini adalah sebuah ciri khas dari tumor ganas. Para ilmuwan pertama kali bereksperimen dengan tulang rawan kelinci, lalu uji coba dengan tulang rawan hiu. Pada saat yang sama, seorang ilmuwan di Sarasota, Florida melakukan eksperimen di mana ia mengekspos ikan hiu ke zat yang bersifat karsinogen dan mencatat ikan hiu itu tidak terkena tumor. Hal inilah yang memicu industri pil tulang rawan ikan hiu yang disebut-sebut sebagai obat ajaib, sehingga menyebabkan menurunnya populasi ikan hiu secara drastis. Mitos yang keenam, ikan hiu tidak punya predator. Faktanya, predator terganas bagi ikan hiu adalah manusia, apalagi dengan adanya pemancingan dan perburuan secara besar-besaran. Ikan hiu juga bisa mati karena tersangkut, terluka, atau tercekik akibat senar pancing manusia. Belum lagi belakangan ada sebuah rekaman video yang menunjukkan keganasan paus orca yang memakan hiu putih dewasa. Menurut laporan statistik tahun 2013, rata-rata 100 juta ekor ikan hiu dibunuh di seluruh dunia setiap tahunnya. Sebagian besar kasus kematian ikan hiu disebabkan oleh industri sirip ikan hiu ilegal. Mitos yang ketujuh, ikan hiu punya otak berukuran kecil dan membuat mereka tidak pintar. Asumsi otak hiu yang seukuran kenari memang kerap terdengar. Padahal sebenarnya ukuran otak hiu bervariasi berdasarkan spesiesnya. Ikan hiu umumnya memiliki rasio berat badan dengan otak yang sangat tinggi bagi kalangan spesies ikan. Bahkan rasio ini sebanding dengan burung dan mamalia. Otak ikan hiu berbentuk Y dan memiliki berat sekitar 1,2 ons. Rasio otak ikan hiu adalah 0,008% dari total berat badan. Sebagai perbandingan, otak manusia yang memiliki berat rata-rata 48 ons merupakan 1,9% dari total berat badan. Otak ikan hiu putih besar memiliki panjang sekitar 2 kaki. Ini sudah termasuk bagian bulbus pencium dan batang otak. Nah, itulah 7 mitos yang beredar dan masih dipercayai banyak orang. Namun demikian, kita tetap harus berhati-hati dan waspada saat berenang di perairan yang ada habitat hiunya. Karena bisa jadi kita jadi sasaran serangan hiu karena dianggap mangsa bagi mereka. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat berenang di laut, berikut adalah tips-tips agar terhindar dari serangan hiu. Tips yang pertama, berenang dalam kelompok. Dimaksudkan agar hiu tidak berani mendekat dan tidak memicu hiu penasaran untuk menggigit. Yang kedua, jangan berenang di sekitar waktu fajar atau senja. Karena saat itu hari cenderung gelap, sehingga hiu sulit membedakan mana manusia dan mana mangsanya. Yang ketiga, hindari kumpulan ikan, terutama jika mereka melompat keluar dari air.
Kumpulan ikan adalah sasaran bagi predator termasuk hiu. Dengan menjauhi kerumunan ikan, terutama yang berada di permukaan, maka akan menurunkan resiko salah sasaran. Yang keempat, jangan memakai perhiasan, karena cahaya yang terpantul dari logam atau arloji mungkin terlihat seperti ikan yang menarik perhatian hiu. Yang kelima, berenanglah setenang mungkin, karena hiu tertarik pada suara gemercik yang ditimbulkan saat kita berada di dalam air. Yang keenam, mengenakan pakaian berwarna gelap saat berenang atau menyelam juga dapat mengurangi kemungkinan menarik perhatian hiu. Yang terakhir, gunakan alas kaki seperti sepatu renang, karena biasanya telapak kaki terlihat lebih putih di dalam air. Hal itu akan menarik perhatian predator seperti hiu. Nah, itulah tips-tips yang harus diperhatikan. Semoga bermanfaat, terutama saat hendak berenang di perairan yang terdapat habitat hiu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa beri dukungan untuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat buat banyak orang. Nantikan video menarik lainnya dengan mengklik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.